What's up kalian review? Masih aku sama-sama datang di video kali ini. Di video kali ini gue akan nge-review figur lagi nih. Setelah gue nge-review figur Figma Shiroko Suno Okami, kali ini gue akan nge-review figur yang udah lama banget gak pernah gue review di channel gue, serinya. Yaitu adalah box coklat ini akan gue review. Bagi kalian yang gak tahu, ini adalah figur SH Figuarts alias figur full artikulasi dari Bandai. Dan siapa yang gue review kali ini? Ini adalah Kamen Rider Metsubo Jinrai dari Kamen Rider Zero One. Tenang, gue akan ngejelasin itu apa dan siapa Kamen Rider ini. Cuman sayangnya untuk siapa Kamen Rider ini gue agak kurang tahu. Jujur, gue nggak nonton Zero One. Gue cuma tahu karakter Kamen Rider doang. Jadi ya agak ambil gimana ya, maksud gue kayak jangan terlalu ambil kata-kata gue lah siapa karakternya ini, karena gue kurang tahu. Untuk figurnya sendiri adalah figur full artikulasi tadi yang gue bilang dari Bandai dan Tamashii, dan mereka ini beda dengan Figma, yang dimana kalau Figma itu lebih kayak sering ke anime dan game. Kalau SAF itu atau Tamashii kita sebutin aja ya, gue nggak usah sebut dua company-nya. Tamashii itu mereka itu lebih sering ngambil karakter-karakter dari seri tokusatsu. Anime pun juga ada, cuman nggak sebanyak kayak Figma. Kalau Figma kan hampir kayak semua anime ya, yang dulu pun kayak apa sih gue lupa namanya? Ya karakter Sakura, habis itu juga kayak misalnya Lucky Star atau misalnya kayak Hayate no Gotoku. Pokoknya halo guys, rasam di future alias di masa depan. Ternyata yang ada SAP itu cuma ada karakter doang. Ternyata untuk Hayate no Gotoku sama Lucky Star gak ada, gue lupa. Jadi mohon maaf. Mereka itu semua ngambil. Kalau SAF itu dia ngambil animenya kayak terpilih gitu. Contoh kayak Jujutsu no Kaisen, Chainsaw Man. Chainsaw Man seingat gue juga ada Figmanya. Cuman gue nggak tahu sih orang lebih milih mana kalau itu, karena gue sendiri nggak terlalu tertarik untuk punya SAF atau Figma Chainsaw Man. Lalu juga karakter-karakter kayak Marvel DC mereka juga ada. Lalu kayak robot-robot yang lain juga kayak Gundam. Gundam ini beda, dia bukan SAF sih sayangnya. Dia ada seri yang berbeda, dia ada kayak Metal Robot Spirit, Robot Damacy, abis itu juga Metal Robot atau apa gue lupa namanya itu yang besi itu. Tapi kalau untuk Gundam nggak bisa gue banyak-banyak ngomong karena itu bakal panjang videonya. Tapi basically secara garis besar SAF ini ngebuat kayak karakter dari real life, maksud yang kayak gue bilang tadi, real life menjadi 3D figur. Udah 3D ya, maksud gue di real life ya, ngapain gue ngomong 3D figur ya, maksud gue jadi bentuk figur. Dan mereka ini jujur kalau untuk detail jago banget mereka. Gue langsung straight to the point sebelum ngomongin di opini gue juga, mereka ini benar-benar jago banget tuh ngambil kayak detail-detail dari karakter-karakter tersebut. Kamen Rider pun jujur, Kamen Rider ini gue ngeliat figurnya, baru gue buka doang box sebelum gue ngeliatin artikulasinya atau apa. Ini udah bagus banget, detailnya parah, keren banget. Itu yang gue suka dari SAF. Lalu siapa Kamen Rider yang gue review kali ini? Sekali lagi disclaimer, gue nggak tahu Kamen Rider siapa, cuman gue sebut aja. Ini Kamen Rider Metsubo Jinrai dari Kamen Rider Zero One. Dan ini seinget gue, kalau gue nonton Zero One gak sih? Metsubo Jinrai lo tau? I think. Soalnya seinget gue Metsubo Jinrai itu adalah Kamen Rider yang kayak 5 orang jadi satu Kamen Rider seinget gue. Bukan 5 orang, AI ya kan? AI atau robot sih? 4 android. Jadi satu Kamen Rider seinget gue. Buat ngelawan Kamen Rider Zaya seinget gue. Yang hitam pokoknya ada. Chat, cari gambarnya, chat. Kamen Rider Zaya, Metsubo Jinrai. Tuh. Kalau gue ngomong gue bakal taruh, nanti gue gak bakal taruh, gue lupa. Jadi gue up to you, okay buddy? My lovely editor, oke? Do your job. Tuh, padahal bilang do your job tuh, Cid, kata Cid. Dan mungkin itu saja dari gua. Kita jadi langsung aja ke bagian artikulasi dan aksesoris dari figur yang satu ini. Nah, sekarang waktunya yang figur satu ini nih. Gua akan zoom out lagi bekas Shiroko no Okami. Suno Okami maksud gua. Ini adalah figur box P Bandai. Premi Bandai. Kamen Rider Metsubo Jinrai, Tamashii Bandai, SH Figuarts, dan Boru alias box. Ini dia figur boxnya. Gue suka banget sih boxnya kayak gini. Ini dia sampingnya, belakangnya kita lihatin kayak artikulasinya kayak gimana. Lalu juga sampingnya, ini rusak karena gue waktu itu bukannya pakai kunci motor. Ini dia bawahnya. Ini nggak tahu nomor telepon apa nih, nggak tahu. Number dial, gue nggak tahu apakah ini customer service-nya kali, gue nggak tahu. Lalu atasnya SH Figuarts Kamen Rider Metsubo Jinrai.
Dan sebelum gue buka, ternyata di sini ada tulisan, gue nggak tahu kelihatan benar atau enggak. SH Figuarts is a standard action figure series that uses an art style and technology of Tamashii to pursue character expression through humanoid action. Kalian lihat sendirilah. Ini dia figurnya sendiri. Akan gue zoom. Dan kan ini figurnya bener-bener kecil doang, jadi akan gue sebutin aja. Aksesorisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tangan. Lalu kalian dapat 2 pedang. Jadi gue nggak harus nyebut-nyebutin ininya lagi. Dan akan gue keluarin juga pedangnya kalau biar kelihatan lebih detail. Pedangnya seperti ini. Kalian dapat 2 yang ketutup ya, yang ada apa namanya sarungnya dan enggak. Dan ini dia figurnya sendiri. Gue rada agak kurang suka sih sama apa SIF kalau misalnya harus ngecopotin plastik yang di sininya, karena kalau misalnya mau dijual kayak agak gimana gitu kan, dijual lagi atau apa gitu kan, tapi kayak nggak bakal gue jual. Masukin situnya ya dengan biasa plastiknya, yang itu juga nanti. Nah, ini dia figurnya. Seperti biasa kita akan lakuin artikulasi. Palanya cuma bisa ke bawah segini, default. Ke atas segini, nggak banyak banget ya. Abis itu kalau untuk kayak ke samping, dia juga nggak banyak karena mulutnya ngalangin apa sih namanya ini, kerah kostumnya, desainnya maksud gue. Lalu juga untuk badannya dia juga ya, kenapa sih gue lagi belakang, bisa ke bawah segini, ke atas segini, nggak banyak. Tangannya bisa dilipat segini, lalu tangannya nggak bisa 360 derajat sepertinya, atau bisa nih, nggak bisa sayangnya. Dan dia juga di apa, pundaknya ini juga bisa dikatasin ke bawah gini doang. Lalu juga untuk tangannya di sini ya pasti udah bisa diputar, dan kalau untuk ke atas ke bawah kayaknya sih nggak bisa sih. Nah, untuk bagian kakinya dia bisa ke depan segini dan ke belakang segini. Lumayan. Lalu kakinya bisa ditekuknya full. Kakinya bisa ditekuk full. Lalu juga untuk artikulasi kakinya bisa ke atasnya segini dan ke bawahnya segini. Lalu untuk pivotnya segini. Banyak, lumayan. Untuk badannya kayak gak gue sebutin ya. Untuk badannya bisa ke bawah segini doang. Dan ke atas segini. Gak banyak banget. Dan ya itu doang. Jadi kita langsung aja ke bagian opini gue tentang figur yang satu ini. Nah, sekarang bagiannya opini gue tentang figur yang satu ini. Nah, untuk skornya ya, gue akan kasih tahu skornya. Itu adalah 4,5. Kenapa? Karena ini kalau nggak salah lebih tinggi dibandingin Assault Wolf yang gue review punya temen gue kemarin, gue pinjem. Dia itu seingat gue antara 3,5 atau berapa, gue lupa dah. Pertama, artikulasinya ini lebih bagus dibandingin Assault Wolf. Kenapa? Karena di bagian kakinya, seingat gue itu Assault Wolf itu agak kurang. Jadi kalian nggak terlalu bisa pose-pose yang dynamic atau misalnya kayak lebih banyak lagi itu variatifnya. Ini kakinya lebih bagus. Lalu juga kayak gini-gini, gue gini nih, solid. Masih solid. Untuk aksesoris ya menurut gue juga udah fine lah ya, nggak terlalu banyak. Nggak banyak, malahan cuma pedang 2 gitu dong. Karena memang seinget gue di series itu dia ini emang nggak banyak banget bawa apa kayak senjata atau misalnya ya biasalah Kamen Rider kan biasanya bawa senjata atau apa. Dan dia ini seinget gue cuma bawa 2 pedang itu doang. Apaan? Check the belt. Kenapa beltnya? You can pull it out. No, not the belt. The thingy. Ini? The right thingy. The progress screen-nya. Oh. Holy shit, dang. Gak tahu kelihatan atau enggak ya, cuman Sama kan kayaknya bisa lo drop down. Kaki sama tangannya. kalian bisa cabut progress key-nya. Gue baru tahu kalau untuk figur Zero One ini sih. Yang Assault Wolf bisa nggak ya? Gue agak lupa dah. Bisa harusnya sih. Tambahan lagi tadi dari Fadlan, thank you Fadlan. Gue gak nyangka itu bisa kayak gitu. Ini bagus banget pokoknya kan. Terus habis itu juga untuk detail dan desainnya ini bener-bener bagus banget ya. Tadi salah satu contoh ada progress key-nya. Progress key-nya itu bener-bener partnya itu setengah clear, ya kan. Terus habis itu juga
ini bener-bener ngambil akurat banget sama desain karakter yang ada di kostum yang ada di dunia asli, yang ada di serinya. Gue suka banget. Emang SAF tuh atau Tamashii Nation lebih tepatnya, itu memang mereka bagus banget sih untuk ngambil detail-detail. Parah banget, keren banget ini detailnya. Parah. Dan harganya kalian tahu berapa ini? 650.000. Ini worth it banget untuk P Bandai lagi ya kan. Dibandingin kayak misalnya kita ambil contoh misalnya P Bandai kayak Sword of, ingat gue itu masih mahal 1 juta atau mungkin sekarang udah turun, gue nggak tahu. Tapi yang gue inget P Bandai itu masih mahal itu, tapi bukan Kamen Rider Ultraman. Contoh adalah Trigger Sky Type. Bukan Trigger, habis itu kayak basically yang Ultra Heroes, pokoknya yang kayak alternatif versionnya itu biasa P Bandai itu biasanya lebih mahal. Ini 650.000 ya kan. P Bandai habis itu ya kan. Biasanya P Bandai itu paling murah itu seingat gue 1 juta atau enggak misalnya di bawah 800.000 atau enggak 7,5 seingat gue. Seingat gue yang 7,5 itu adalah Kamen Rider Naki. Jadi apakah figur ini worth it banget. Kayaknya gue ngulang-ulang mulu, tapi sorry ya Cid, dan sorry bagi kalian yang nonton, gue orangnya tipe orang yang suka banget ngulang-ulang kata-kata gue. Jadi figur ini gue rekomend banget nih ke kalian yang pecinta Zero One, atau mungkin kalian nggak suka Zero One tapi kalian suka dengan desain figurnya, kayak desain figurnya. Ini bagus banget desain Kamen Rider. Lalu mungkin gue kasih sedikit warning nih ke kalian ya, untuk yang tadi gue liatin progress screen-nya. Mungkin kalian jangan terlalu copot atau misalnya kayak sering-sering goyang-goyangin beltnya, karena menurut gue ini bakal gampang copot kalau misalnya kayak kalian utak-atik banget gitu, sering ya kan. Cuman ada satu minus nih, gue lupa nyebut di figur yang gue mungkin copy gue doang. Jadi ada di bagian pahanya ini ada cacat satu, catnya doang. Jadi mungkin akan gue kasih nanti di bagian itunya akan gue liatin. Jadi di bagian pahanya itu kayak ada buletan cat gitu, dan itu kelihatan banget. Dari pertama kali gue beli, gue buka, gue ngecek dulu apakah ada yang kurang atau enggak. Langsung gue lihat ada satu kayak cat yang emang agak kurang, makanya dia nggak dapat skor 5. Kalau misalnya ini nggak ada, jujur gue akan ngasih 5. Cuman itu bisa gue lewatin karena cuman kecil doang. Jadi itu saja dari gue di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian nih yang para wibu atau mungkin pecinta tokusatsu, dan jangan lupa komen di bawah nih bagaimana kalian tentang Zero One, dan bagaimana kalian nih yang punya figur Mesebo Jinrai, ada nggak yang sama kayak gue di bagian paha sebelah kanan ini kayak ada buletan gitu nih, kayak catnya agak kurang gitu. Komen di bawah nanti ya. Itu saja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.